Oke, halo, selamat malam semuanya. Yang lagi nonton juga nonton sampai akhir ya teman-teman, karena topik yang kita bahas kali ini tuh super super menarik. Nah, sebelum mulai, aku mau intro dulu nih. Aku mau tanya ke salah satu dari audiens kita. Halo Naomi, boleh perkenalan dulu? Halo, kenalin aku Naomi dari IP 18. Halo Naomi. Naomi, aku mau tanya nih, kalau misalnya kamu dengar mie instan, ada super mie, sari mie, mie sedap, lemonilo, ABC, Indomie, burung dara, sama selera pedas. Yang paling kamu inget yang mana nih mie? Mie instan yang paling diingat pasti Indomie dong. Oke, thank you Naomi. Sama-sama. Oke guys, langsung aja kita mulai. Nah, pasti banyak dari kalian juga ngejawabnya dalam hati Indomie juga gitu ya. Nah, kenapa ya kok bisa Indomie itu jadi yang paling kita ingat gitu? Nah, itu karena kita mau belajar hari ini gitu ya. Oke, kita mau belajar tentang salah satu marketing bias psikologi namanya distinctiveness. Apa itu? Kita langsung aja. Kalian pernah nggak makan warung makan Indomie di warung? Nah, kan masih kan harganya itu kan range-nya itu kan sekitar 5.000 sampai 6.000 kan. Nah, terus cara masaknya itu kan ya sama semua kan rata-rata, maksudnya kayak dimasak sesuai uh, caranya kan, dibungkus itu loh yang biasanya cuma direbus, terus kan kadang cuma dikasih telur, sayur. Nah, jadi kan kayak biasa aja kan. Nah, tapi ini ada satu warung Indomie yang benar-benar berbeda. Nah, tapi anehnya di sini dia tuh harganya benar-benar di atas rata-rata. Nah, jadi harganya Indominya itu bisa sampai sekitar 18 ribuan. Nah, kalian pasti tahu dong warung Indomie ini. Warung Indomie Pak Har, atau biasanya kalau orang Surabaya itu manggilnya Sugar. Nah, kenapa kok bisa dia itu beda dari warung Indomie yang lain? Nah, jadi Sugar ini punya keunikan sendiri. Jadi dia itu kasih bumbu rahasia ke Indominya. Terus ada dikasih cabai rawit, dikasih sayur, dikasih telur. Nah, jadi ciri khas ini yang membuat kenapa itu Sugar itu tetap rame. Nah, walaupun dia itu antri itu bisa sampai 1 jam, nah orang itu tetap datang ke dia gitu loh kan. Biasanya kalau sudah kayak rame gitu kan pasti kita akan males lah, tapi orang-orang itu tetap datang. Nah, itu karena perbedaan itu yang membuat itu orang itu tetap loyal sama Sugar ini. Nah, jadi uh, dari Sugar ini itu bisa kita lihat itu contoh dari penerapan distinctiveness. Nah, kita langsung aja ke penjelasan apa itu teori distinctiveness. Nah, jadi teori distinctiveness itu atau von Ristroff effect itu atau Indonesianya itu biasanya disebut efek isolasi. Nah, jadi von Ristroff effect ini ditemukan oleh seorang psikiater dan dokter anak di Jerman bernama uh, Hedwig von Ristroff. Nah, jadi teori ini menyatakan ketika ada beberapa objek yang sama, kemudian di antara beberapa objek tersebut terdapat salah satu objek yang berbeda, maka objek yang berbeda tersebut akan lebih menarik perhatian dan membuat orang yang melihatnya itu lebih mengingat. Jadi orang yang melihat itu daya ingatnya itu akan objek yang berbeda tersebut itu lebih meningkat gitu. Nah, itu tadi kan kita udah belajar tuh ya teori dari distinctiveness. Terus buat kalian yang sekarang lagi punya bisnis, gimana sih caranya buat mengaplikasikan teori ini ke dalam bisnisnya kita? Ada 3 cara teman-teman yang bakal kita bahas hari ini. Yang pertama, kalian harus menghilangkan suatu aturan atau norma yang ada di dalam sebuah kategori. Maksudnya kayak gini nih,
Kalian pernah lihat nggak sih di iklan-iklan di TV ada iklan teh yang fresh tea, Sariwangi, atau teh Sona, atau masih banyak lagi. Dia tuh biasanya bikin iklan yang shootnya di hamparan hijau kebun teh gitu ya. Terus ada orang yang lagi minum tehnya dan hampir-hampir mirip seperti itu semua. Nggak ada perbedaan yang menonjol dari setiap brand itu. Nah, hal itulah yang menyebabkan kita sebagai konsumen itu nggak punya alasan khusus buat memilih salah satu dari mereka. Maksudnya kayak semua itu terkesan sama aja gitu, nggak ada bedanya, nggak ada keunikannya. Kayak gitu. Nah, ada salah satu kreatif founder dari kreatif agency namanya Victor Kinghorn. Dia tuh pernah berkata seperti ini. Kegiatan iklan yang dirasa aman atau familiar itu justru cenderung beresiko. Jadi misalnya ada seseorang yang melakukan hal yang mirip atau bahkan sama kayak yang kita lakukan. Nah, artinya itu kita lagi dalam bahaya gitu ya. Karena iklan yang sama, produk yang sama, brand yang sama itu udah nggak jadi distinct lagi, udah nggak jadi unik lagi. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus gimana sih cara kita mengatasi itu? Boleh dilanjut. Nah, jadi guys, ketika kita itu berhasil dan merubah formula pada sebuah kategori, maka reward yang didapat itu akan cukup besar. Ya, salah satunya itu terjadi pada brand minuman asal Indonesia, yaitu PT ST Indonesia. Kalian tahu kan? Nah, dahulu ST itu kalau nggak bikin sendiri ya beli di warung atau di restoran kalau kalian lagi makan kan. Jadi kalau kalian makan, minumnya ST, langsung kalian habiskan. Nah, mana mungkin kalian kalau jalan-jalan terus bawa minuman es teh gitu kan jarang. Nah, selain itu es teh itu juga dikenal dengan hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa es teh itu sendiri. Meskipun beberapa brand minuman teh lain seperti Tongji atau Teh Gopek bisa dibawa kemana-mana dan sudah mengeluarkan beberapa varian rasa, tapi ya sama aja rasanya kedua brand tersebut cuma itu aja. Nah, oleh sebab itu es teh Indonesia ini hadir menghilangkan formula tersebut dan menjadi distinct. Nah, dengan konsep ST yang bisa dibawa kemana-mana dan varian rasa yang banyak banget, saat ini ST Indonesia telah memiliki 100 franchise yang tersebar di seluruh Indonesia dan meraup keuntungan hingga miliaran rupiah. Oh iya, nggak hanya produknya, tetapi setiap outletnya juga memiliki konsep unik yang tersendiri, memberikan kesan minimalis, rapi, bersih, estetik kalau kata generasi zaman Z. Dia juga menggunakan Brisia Jodi sebagai brand ambasadornya. Lanjut. Oke, jadi yang kedua, kalau lihat tadi biasanya tadi ini, kita ini juga harus mempertimbangkan usia dari target konsumen bisnis yang mau kita jalankan. Nah, kenapa? Karena dari hasil research dari Richard Cimbalo dan Louis Spring ini, mereka itu mencari tahu terkait hubungan usia dengan efek von Richthofen tadi. Nah, mereka itu mencari tahu apakah para lansia masih mampu mengingat satu item yang berbeda atau outstanding seperti PT ST Indonesia atau lainnya kayak gitu atau tidak. Nah, tapi hasilnya itu sesuai sama prediksi kita pastinya kalau 72% respondennya itu mengingat item yang berbeda tersebut. Tapi mayoritasnya itu adalah anak muda. Sedangkan kaum lansia itu tidak mampu mengingat detail dari setiap item, keunikan dari setiap produknya masing-masing. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa kita tuh sebagai seorang marketers, kita harus bisa mensegmentasikan pasar kita dengan baik. Untuk produk yang targetnya adalah anak muda, seperti contohnya tadi es teh dan sugar, kita bisa menggunakan bias ini. Gitu teman-teman. Nah, lanjut nih. Kan udah dengar nih mengenai sugar, terus kayak es teh itu kan sangat laku nih, pasti kan enak nih kalau misalnya kita buat kayak gitu. Nah, pernah nggak sih kalian mikir kenapa kok para inovator nggak membuat suatu produk yang mungkin unik sehingga kita bisa sukses? Nah, jadi ada nih masalah di balik semua itu. Nah, jadi yang pertama, para inovator atau orang kreatif yang ingin menampilkan hal yang unik atau menonjol, dan saat mereka menaruh ke pasar itu seringkali banyak orang merasa kalau misalnya itu sesuatu yang aneh karena itu bukan sesuatu yang biasanya dilakukan oleh banyak orang. Dan di sini juga dikatakan kalau misalkan sesuatu yang bukan umum itu pasti salah gitu. Jadi kayak
menyebabkan banyak inovator itu yang berpikiran kalau misalkan aku menciptakan sesuatu yang unik atau berbeda, pasti itu sesuatu yang salah atau merupakan suatu kesalahan, sehingga kayak ada rasa segan ketika menciptakan sesuatu. Nah, terus mungkin hal yang terjadi atau rasa ketakutan yang terjadi itu karena tindakan para motivator, tindakannya itu mereka tuh semuanya terburu-buru gitu, masih kurang adanya survei gitu. Jadi mungkin dengan menggunakan yang tadi foundator itu bisa membantu mereka untuk memperkecil peluang untuk melakukan kesalahan seperti itu. Nah, oke, jadi kita lanjut mau ngebahas sedikit sejarah dari brand ternama yaitu Aqua. Pada tahun 1970-an, minuman air putih yang dikemas dalam botol dianggap suatu hal yang aneh dan sulit diterima masyarakat. Karena air konsumsi umumnya adalah air tanah yang direbus, bukan air yang dikemas dalam botol. Sementara itu, air botol berasal dari air yang disterilkan. Aqua menemukan momentum pada tahun 1970-an, yaitu ada seorang pekerja asing yang menjadi pelanggan pertama Aqua. Kebiasaan meminum air kemasan di tengah pengerjaan proyek rupanya menular kepada pekerja lokal. Oleh karena itu, dari mulut ke mulut, karena kepraktisannya, Aqua kemudian mulai diterima oleh masyarakat. Masalah lainnya mengarah pada pemikiran di mana banyak orang melihat contoh kasus yang berhasil dari kategori tersebut sebelum orang itu melakukan inovasi pada produknya. Bisa kita lihat beberapa air minum dalam kemasan botol mulai bermunculan dengan inovasinya masing-masing. Contohnya yaitu Cleo yang mempunyai kandungan pH sebesar 6,7 hingga 7,2 sehingga baik untuk kesehatan. Namun, kalimat keberanian inovasi sama dengan melihat keberhasilan kasus tidak berlaku bagi semua orang, hanya berlaku bagi orang-orang tertentu. Kemudian, jika ada tambahan bisa dilanjutkan teman saya. Nah, ya tadi itu Aqua merupakan salah satu contoh dari para inovator yang berani untuk menciptakan sesuatu yang berbeda, sehingga menciptakan suatu keberhasilan yang hingga saat ini sangat kita kenal, dan mungkin seluruh Indonesia sampai mungkin luar negeri sedikit itu juga mengenal yang namanya brand Aqua. Namun perlu diingat seperti yang dikatakan sama Christopher tadi, kalau misalkan keberhasilan itu nggak selalu bisa kita dapatkan. Jadi cuma orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan keberhasilan dari usaha yang mereka lakukan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya mungkin? Yang mau bertanya boleh langsung. Ya, sepertinya udah mulai paham nih soalnya. Udah jelas kayaknya ya, Tan? Iya, bener banget nih. Oke, kalau gitu mungkin bisa nantikan diskusi kita mengenai bias-bias marketing minggu depan. Ya, setiap hari apa nih guys kita? Jumat. Ya. Setiap hari Jumat ya. Oke, nantikan seri-seri bias selanjutnya ya teman-teman. Thank you. Thank you semua. Thank you semua. Goodbye, guys. Thank you. Udah. Kita